Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewangi Anita dengan NIM 2203102231 akan menjelaskan tentang karakteristik perusahaan Astra International Tbk. PT Astra International adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan sifat dasar industri yang berbeda-beda tergantung pada divisi bisnisnya. Namun, secara umum, berikut adalah penjelasan mengenai sifat dasar industri PT Astra International berdasarkan ukuran perusahaan, konsentrasi industri, dan teknologi yang digunakan. PT Astra International adalah perusahaan yang memiliki skala besar. Ini terlihat dari portofolio bisnis yang luas yang meliputi berbagai sektor industri seperti otomotif, alat berat, pertambangan, energi, agribisnis, infrastruktur, dan keuangan. Perusahaan ini memiliki kehadiran yang kuat di Indonesia dan juga memiliki operasi internasional. PT Astra International memiliki konsentrasi industri yang diversifikasi. Mereka terlibat dalam berbagai sektor ekonomi dan memiliki bisnis yang beragam. Meskipun mereka memiliki akar yang kuat di industri otomotif, terutama melalui kemitraan dengan perusahaan Jepang seperti Toyota, PT Astra International juga terlibat dalam bisnis lain seperti alat berat, pertambangan, energi, dan agribisnis. Diversifikasi ini membantu perusahaan mengurangi resiko terkait dengan fluktuasi di satu sektor industri tertentu. Sebagai perusahaan besar dengan bisnis yang beragam, PT Astra International menggunakan berbagai teknologi dalam operasinya. Mereka mengadopsi teknologi terbaru dalam sektor otomotif seperti teknologi kendaraan listrik dan teknologi terkait mobilitas. Di sektor pertambangan, mereka mungkin menggunakan teknologi dalam eksplorasi, penambangan, dan pengolahan mineral. Selain itu, PT Astra International juga mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung operasi bisnisnya, manajemen rantai pasokan, dan layanan pelanggan. Dalam keseluruhan, PT Astra International adalah perusahaan besar yang beroperasi di berbagai sektor industri dengan konsentrasi yang diversifikasi. Mereka mengadopsi teknologi terkini dalam operasi bisnis mereka dan terus berinovasi untuk relevan di pasar yang terus berkembang. PT Astra International memiliki struktur pasar yang berbentuk oligopoli. Pasar oligopoli sendiri adalah suatu jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual untuk menyediakan keperluan dari pembeli yang banyak di pasar. Dalam kondisi seperti itu, maka barang yang dijual menjadi cenderung homogen dan sulit dibedakan. Oleh karenanya, pasar oligopoli tergolong sebagai salah satu jenis pasar dengan persaingan yang tidak sempurna. PT Astra International termasuk ke dalam pasar oligopoli karena memiliki efisiensi skala besar dan memiliki kompetensi manajemen yang kompleks. PT Astra International membuat harga produk menjadi lebih sesuai dengan keinginan konsumen karena persaingan antar produsen yang ketat membuatnya tidak mau mematok harga terlalu tinggi. Kinerja PT Astra International atau ASII tumbuh sepanjang tahun 2022 lalu. ASI membukukan laba bersih senilai 28,94 triliun atau naik 43% secara tahunan, yaitu year on year. Presiden Direktur Astra International Joni Bunarto Condro mengatakan kenaikan laba ini merefleksikan peningkatan kinerja dari hampir seluruh divisi bisnis grup Astra, terutama bisnis alat berat dan pertambangan, otomotif, serta jasa keuangan. Astra mencatatkan pencapaian kinerja tertinggi pada tahun 2022 yang mencerminkan pemulihan ekonomi Indonesia yang kuat dan harga komoditas yang tinggi. Meskipun terdapat ketidakpastian terkait proyeksi ekonomi global, termasuk kemungkinan harga komoditas yang lebih rendah, PT Astra International tetap yakin dengan prospek jangka pendek grupnya. PT Astra International memiliki program CSR yang bermitra dengan desa yang ada di Indonesia yang bernama Kampung Berseri Astra atau KBA.
KBA merupakan program sosial berkelanjutan yang terintegrasi beberapa pilar, yaitu pendidikan, kesehatan lingkungan, dan kesehatan. Dari program tersebut dapat berkolaborasi dalam mewujudkan wilayah bersih, sehat, cerdas, dan produktif. Dengan melonjaknya laba PT Astra Internasional pada tahun 2022, kesejahteraan sosial melalui KBA juga semakin naik. Selain itu, program yang ada di dalam KBA semakin produktif. Dampak-dampak yang didapatkan masyarakat dengan adanya KBA pada 2022 yaitu peningkatan pendapatan UMKM dari masyarakat penerima bantuan. Kedua, kemudahan pelayanan kesehatan secara tidak langsung dapat memberikan pemenuhan kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, program pilar pendidikan, yaitu berupa beasiswa, sudah berhasil memenuhi sebagian kebutuhan untuk biaya pendidikan yang dinilai masyarakat termasuk mahal. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.